Selamat siang adik-adik. Siang Mas. Ya siang ya. Perkenalkan, nama saya Reza Firmansyah dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, Prodi Pendidikan Akuntansi angkatan 2017. Ingin membantu adik-adik dalam menerapkan pembelajaran homeschooling ini ya, di wabah ini ya. Ya Mas. Sudah libur berapa bulan, dari Maret ya? Ya, 5 Kita bulan. belajar homeschooling ya, tentang peran kegiatan ekonomi. Sebelumnya perkenalkan dulu, yang pertama yang dari kanan siapa? Saya Dewangga Anggir Wintara. Kelas berapa? Kelas 10 baru lulus. Yang sampingnya? Muhammad Fabian. Ya, kelas berapa? Kelas 10 juga ya? Iya, sama. Ya, pertama tentang peran kegiatan ekonomi. Sebelumnya di SMP tentang ekonomi udah dijelasin belum? Belum ada ekonomi ya? IPS ya adanya ya? Iya, belum. Belum ya? PS. Oke, jelas nggak ini? Bahannya jelas ya? Jelas. Terlanjut aja ya. Pertama tentang pelaku kegiatan ekonomi. Pelaku kegiatan ekonomi ini adalah dalam memproduksi barang dan jasa. Perusahaan memerlukan faktor produksi atau sumber daya yang dimiliki oleh rumah tangga konsumen. Dalam hal ini, pelaku kegiatan ekonomi dibedakan menjadi 4. Nah, kelihatan ya? Yang pertama apa? Rumah tangga konsumen, Terus? rumah tangga produsen, Terus? pemerintah, dan Terus? masyarakat. Oh ya, yang pertama saya jelaskan dulu tentang rumah tangga konsumen ya. Rumah tangga konsumen ini adalah kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi terhadap barang dan jasa. Untuk peranan konsumen terhadap kegiatan ekonomi diantaranya dibedakan menjadi 4 juga. Yang pertama tentang sebagai pemasok faktor produksi, yang kedua sebagai pemakai barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan, yang ketiga membayar pajak pada mitra, dan yang terakhir untuk menyisihkan sebagian pendapatan untuk ditabung pada lembaga-lembaga keuangan. Cukup jelas sampai sini? Jelas Mas. Ini sudah memasuki bab konsep pasar dan terbentuknya harga pasar dalam perekonomian. Tolong dibuka buku halaman 33. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Lihat. Oke, kita membahas tentang konsep pasar dan terbentuknya harga pasar dalam perekonomian ya. Iya. Yang pertama tentang pasar. Di sini ada struktur organisasi pasar. Yang pertama ada 2. Yang pertama persaingan tidak sempurna dan persaingan sempurna. Persaingan tidak sempurna dibedakan menjadi 2. Yang pertama monopoli, monopolistik, dan oligopoli. Dan yang kedua adalah monopsoni dan oligopsoni. Sampai sini paham? Ini babatnya. Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna antara lain yaitu yang pertama ada 5. Yang pertama adalah jumlah penjual dan pembeli banyak. Yang kedua, barang dan jasa yang diperjualbelikan bersifat homogen. Masing-masing penjual tidak bisa mempermainkan harga. Dan yang keempat, sumber produksi bebas bergerak. Dan yang terakhir adalah pembeli dan penjual mengetahui keadaan pasar. Sampai sini jelas mungkin? Jelas. Oke, kita lanjut aja ya. Iya. Kita masuk dalam pasar monopoli. Dibuka buku halaman 34. Pasar monopoli adalah di mana pasar terdapat suatu penjual dengan banyak pembeli. Pasar monopoli mempunyai macam-macam, yaitu yang pertama adalah monopoli alamiah, yang kedua monopoli masyarakat, yang ketiga monopoli undang-undang, dan yang terakhir adalah monopoli modal. Nah, sebelumnya mungkin ada yang mengerti tentang macam-macam monopoli dalam pasar monopoli tersebut? Belum. Mas Dio sama Mas Tiar? Belum ya? Saya terangkan dikit-dikit ya. Ya. Tentang yang pertama adalah monopoli alamiah. Monopoli alamiah adalah monopoli yang timbul karena keadaan alami yang khas dari suatu daerah tertentu. Yang kedua, monopoli masyarakat, yaitu adalah monopoli yang muncul karena kepercayaan masyarakat terhadap suatu hasil produksi. Yang ketiga, monopoli undang-undang, yaitu adalah monopoli yang muncul karena kebijakan atau peraturan dari pemerintahnya. Dan yang keempat adalah monopoli modal, adalah monopoli yang muncul karena seseorang mempunyai modal yang lebih banyak dari yang lainnya. Sampai sini paham mungkin? Paham Mas. Berarti ada 4 monopoli ya. Yang pertama alamiah, masyarakat, undang-undang, dan modal ya. Iya. Ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama hanya kita masuk ke ciri-ciri pasar monopoli. Ada 6, yaitu yang pertama hanya ada satu penjual dengan banyak pembeli.
Yang kedua, tidak ada perusahaan yang dapat menjual barang substitusi yang sempurna. Yang ketiga, rintangan cukup kuat untuk masuk ke pasar monopoli. Yang keempat, pembeli tidak punya pilihan lain dalam membeli barang. Yang kelima, keuntungannya hanya terpusat pada suatu perusahaan saja. Dan yang terakhir, harga ditentukan oleh perusahaan tersebut. Ada pula dalam pasar monopoli itu ada kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama adalah kelebihan. Kelebihan dalam pasar monopoli yaitu keuntungan penjual cukup tinggi. Yang kedua, untuk produk menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Tapi ada pula juga kelemahan pasar monopoli. Yang pertama, pembeli tidak ada pilihan lain untuk membeli barang. Yang kedua, keuntungannya hanya terpusat pada suatu perusahaan. Dan yang ketiga, terjadi eksploitasi pembeli. Dan yang keempat, dapat mengurangi pelayanan terhadap pembeli. Oke, ini lanjut ke pasar monopolistik ya. Ya, Pak. Pasar monopolistik adalah pasar yang terdiri dari banyak penjual dan pembeli, tetapi tidak sebanyak pada pasar persaingan sempurna. Pasar monopolistik merupakan tipe pasar yang berada antara pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Ciri-ciri pasar monopolistik ada 5. Yang pertama adalah jumlah pembeli dan penjual cukup banyak. Yang kedua, setiap penjual maupun pembeli dapat mempengaruhi harga. Yang ketiga, barang yang diperjualbelikan memungkinkan diferensial. Yang keempat, ada pembatasan dalam pendirian perusahaan walaupun tidak sulit pada pasar monopoli. Dan yang terakhir adalah terdapat persaingan yang ketat dalam kualitas dan iklan. Ada pula dalam pasar monopolistik ada kelebihan dan kelemahan juga. Yang pertama adalah tentang kelebihan. Tentang kelebihan pasar monopolistik adalah yang pertama, penjual tidak sebanyak persaingan dalam pasar sempurna. Yang kedua, memacu kreativitas produsen. Yang ketiga, pembeli tidak mudah berpindah produk yang dipakai. Tapi juga ada kelemahan dalam pasar monopolistik, yaitu yang pertama, biaya mahal untuk ke pasar monopolistik dan persaingannya sangat ketat. Oke. Paham ya sampai sini ya? Siap, paham. Oke, kita buka buku halaman 44 ya. Saya kasih waktu 2 menit untuk mengerjakannya. 1 sampai 5. Udah ya. Oke, sampai sini dalam pembahasan ini saya sampai di sini aja ya. Mungkin nanti kalau kurang jelas nanti ditanyakan di pertemuan terakhir keempat ya. Iya. Kalau ada kurang lebihnya saya minta mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.